Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Graciela Taime dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah berita menarik dan teraktual telah berhasil dirangkum tim redaksi kami. Berikut 3 berita utamanya hari ini. Namanya tak masuk dalam daftar penerima bantuan sosial. Sejumlah warga di Kabupaten Merauke lakukan aksi protes. Kendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas, polisi ringkus 2 orang bandar di Kabupaten Jayapura. Sering berinteraksi dengan Satgas COVID-19, seluruh pegawai di Dinas Kabupaten Mimika dites swab. Sejumlah warga ini mendatangi kantor pos Kabupaten Merauke untuk melihat daftar nama penerima bantuan langsung tunai. Tapi hanya kekecewaan yang mereka dapat karena nama mereka tidak tercantum dalam daftar tersebut. Warga tentu saja kecewa karena sudah 2 hari datang untuk mengecek namanya, namun tetap saja tidak muncul dalam daftar penerima bantuan sosial pemerintah pusat. Ibu sudah cek nama situ ada? Tidak ada. Tidak ada. Ibu tinggal di mana? Karangindah. Karangindah. Ibu cek di Karangindah itu. RT 07 ini. Tidak ada. Tidak ada. Terus ibu sudah cek di kantor lurah juga? Sudah ke kantor lurah belum? Tidak ada. Tidak ada kantor juga? lurah karena dorang itu yang tidak sesuai dengan nama warga. Jadi Karangindah itu, lurah itu kembali lagi kantor pos. Orang lama di sini, Kelurahan Mandala tahu kok, ada nama kok. Ini yang ronde kedua kita tidak ketemu, tidak dapat. Ronde pertama dapat? Dari RT ada dijelaskan enggak kenapa tidak dapat? Itu lagi. Ronde pertama dapat tidak ada nama? Ronde pertama ada nama, Ini ronde kedua tidak ada? belum dapat. Atas nama Tedorus itu belum dapat. Ronde kedua ini ada nama? Belum ada, ini dia baru tempel ini dari Kelurahan hanya tidak ada Mandala, itu hanya Rimba Jaya Maro dan Gitu, belum toh. Sementara itu petugas kantor pos Kabupaten Merauke mengatakan pihaknya hanya ditunjuk untuk melakukan pembayaran. Pihaknya tidak mempunyai kewenangan dalam menentukan nama penerima bantuan karena itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Sosial. Untuk pelayanan BLT ini dimulai dari 18 Maret. Oh gitu. Ini untuk semua kelurahan? Mei, dari 18 Mei sampai dengan sekarang. Jadi sekarang untuk semua kelurahan ya? Iya. Berapa dapatnya dia per satu kakak? 600.000. Nah, dari jumlah yang sudah ada ini, apa sebagian masih banyak yang belum ngambil atau memang sudah banyak yang sudah ngambil? Ada yang sebagian belum ambil. Biasanya yang belum ambil mereka karena kayak datanya masih belum komplit, seperti tidak ada KTP, tidak ada kartu keluarga, seperti itu. Kalau enggak yang emang keluarganya yang sudah ada di luar kota Merauke. Gitu. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Aparat gabungan TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas COVID-19 sejak 17 Mei melakukan pembatasan aktivitas warga di atas pukul 14.00 dengan melakukan penyekatan di 6 ruas jalan utama, seperti di perbatasan kota dan Kabupaten Jayapura, perbatasan Kabupaten Kerom, Taman Imbi, Dok 2 Jayapura, dan di Kota Raja Jayapura. Tanda pengenal aja, ya? Begitu ya? Baik, silakan ya. Untuk memastikan pembatasan aktivitas warga itu berjalan dengan baik, Kapolda Papua meninjau langsung setiap pos penyekatan yang ada di Kota Jayapura. Dalam pemantauan di lapangan, Irjen Paulus Waterpau meminta kepada aparat gabungan TNI dan Polri dalam menjalankan tugas penyekatan dan pembatasan selalu mengedepankan langkah persuasif, sehingga kejadian seperti di Amerika Serikat tidak terjadi di Papua. Ya, hari ini saya coba langsung turun dengan beberapa pejabat utama. Kami cek tentang bagaimana anak-anak kita, anggota kita, satuan tugas yang ada untuk penanganan COVID-19 ini di Kota Jayapura, perbatasan dengan Sentani, sekaligus
juga mengecek tentang keadaan mereka dan memberikan arahan-arahan, petunjuk-petunjuk teknis agar mereka tetap waspada, ya. Mereka tetap ingat berbagai arahan pimpinan dan juga petunjuk-petunjuk protokol dan lain sebagainya. Ya, juga terkait dengan kejadian di Amerika ini juga tidak kalah penting. Saya juga hadir untuk ingatkan mereka bahwa jangan sampai ada kata-kata, jangan sampai ada perilaku-perilaku, sikap-sikap yang nanti mengarah ke persoalan rasis. Itu kira-kira yang kami sedang jalanin ini. Nanti sambil pulang saya akan lihat juga beberapa titik pos yang lain. Waterpau juga meminta kepada warga agar terus menaati instruksi Gubernur Papua untuk melakukan pencegahan penyebaran COVID-19. Warga yang masih melanggar pembatasan waktu beraktivitas terpaksa harus putar balik karena jalan ditutup total. Hanya tenaga medis dan keperluan penanganan COVID-19 yang bisa melintas. Dari Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Kendalikan narkoba dari dalam lapas, 2 orang bandar narkotika ditangkap oleh aparat kepolisian Resor Jayapura. Selain mengamankan 2 tersangka, barang bukti sabu seberat 150 gram senilai 1 miliar rupiah turut diamankan aparat dari tangan pelaku. Aparat langsung merilis 2 tersangka dan barang bukti di Mapolres Jayapura. HI dan RK mempunyai peran berbeda, di mana HI memberikan perintah dari dalam lapas narkotika kelas 1 Doyo Sentani, sementara RK berperan sebagai kurir, mengambil barang dan mendistribusikan kepada pelanggan. Jadi memang kita ungkap ini adalah jaringan lapas besar, ya, yang sudah kita incar sekian waktu dan baru bisa tertangkap sekarang, dan terus akan kita lakukan upaya pendalaman lagi terkait ya jaringan-jaringan yang lain. Ini RK sudah melakukan sebelumnya pelemparan BB sabu-sabu, namun ya petugas masih memonitoring, ternyata tetap mengulangi juga. Nah, kemudian untuk HI sendiri ini adalah residivis juga, ya. Ini sudah juga melakukan ulang. Ini bandar ya besar di lapas, jadi jaringan lapas ya sudah berulang dan hukumannya juga masih sisa kalau tidak salah 10 tahun. Ya, tentunya hal ini akan memberatkan yang bersangkutan juga, ya, yang mana perbuatan berulang dilakukan, ya, dikendalikan dari dalam lapas. Untuk barang bukti ini didapat dari daerah Sumatera, daerah Batam, dan tentunya kita akan terus kembangkan ya dengan rekan kepolisian yang ada di Batam juga. Kapolres menambahkan aparat masih melakukan pengembangan peredaran narkotika yang dikendalikan dari dalam lembaga permasyarakatan, apakah melibatkan pegawai lapas atau tidak. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 112 ayat 1 dan 2 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Jayapura, Ade Irfan melaporkan. Sejumlah komoditi pangan dasar di pasar tradisional Wamanggu, Kabupaten Merauke mengalami penurunan. Penurunan harga terjadi karena permintaan yang minim, sementara hasil panen petani melimpah. Harga cabai rawit dan cabai besar serta sejumlah jenis sayur mayur mengalami penurunan harga pasca Lebaran. Harga cabai rawit yang sebelum Hari Raya Idul Fitri sempat menembus Rp120.000 per kilo, mengalami penurunan menjadi Rp75.000 per kilonya. Sementara harga cabai besar dari Rp60.000 per kilo kini hanya Rp30.000 per kilo. Sementara sejumlah harga sayur mayur seperti kangkung, sawi juga mengalami penurunan harga. Tadinya 70, Nah, terus sekarang
35? Turun 35. 35. Itu kalau cabai besarnya? Cabai besar turun. Berapa? 15.000 sekarang. Dari berapa itu? Dari harga 80 80 ya. Gitu, ya. Kalau keritingnya? Keriting sama. Turun juga? Iya, turun juga. Kalau tomatnya? Kalau tomat sekarang naik. Oh, naik lagi sekarang ya? Iya. Yang turun apa? Sayuran juga turun? Sayuran turun semua. Semua turun. Itu kenapa ya? Tidak tahu, mungkin sekarang kan musim panas toh, jadinya semuanya tanamannya mulai bagus toh. Oh, tanaman mulai bagus ya. Tanaman mulai bagus, penjualannya makin susah. Oh gitu. Murah semua, iya. Ini saja berapa hari habis lebaran ini turunnya semuanya? Ya. Dari habis lebaran itu ya? Iya, dari habis lebaran itu semuanya langsung turun, semuanya murah. Murah dari ya? habis lebaran. Sebelum lebaran mahal. Terus habis lebaran semuanya turun drastis. Oh gitu. Iya. Sementara itu untuk harga tomat di pasar tradisional ini justru mengalami kenaikan. Dari harga Rp15.000 per kilo, kini naik menjadi Rp30.000 per kilo. Para pedagang berharap pandemi ini dapat selesai sehingga aktivitas warga di Pasar Wamanggu yang sepi dapat kembali normal. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.